mengusulkan kalau boleh gaji itu diberikan pada bulan April ini juga. Karena kalau dia sesudah cuti panjang betul, ya 10 hari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam menjalani bulan suci Ramadan ini. Insya Allah selama seminggu kurang lebih seperti itu kita menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puasa tentunya termasuk bagian daripada nilai yang punya nilai ibadah. Pertemuan kita pada siang hari ini yaitu untuk kepentingan kita semua dan untuk kepentingan masyarakat yang banyak, maka pertemuan ini sangat bermanfaat. Itu yang disebut dengan manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Sebagaimana harapan baginda Rasulullah, anfa'uhum linnas, khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu informasi ataupun penyampaian yang kita ikuti hari ini bukan cuma bermanfaat, berguna untuk kita semua, tapi juga berguna untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama masyarakat yang ada di desa. Karena puasa ini menjadi momentum kita untuk kita membersihkan diri, kita bertobat, kita berdoa dengan segala macam kebaikan yang dilakukan, tentunya ini sangat bermanfaat. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita ada beberapa poin yang kita akan bicarakan hari ini. Yang pertama adalah yang seperti disampaikan oleh Pak Opan, gaji kita seperti apa, kemudian operasional kantor, BPJS, kemudian ada progres dana desa, baik itu dana desa reguler maupun dan BLT dana desa. Kemudian yang insya Allah gaji kita di bulan April, kemarin ada kesepakatan dari saya mengusulkan, Gorontalo mengusulkan bahwa karena cuti bersama itu dimulai tanggal 29 sampai tanggal 7, ini 10 hari. Saya mengusulkan kalau boleh gaji itu diberikan pada bulan April ini juga. Karena kalau dia sesudah cuti panjang betul, ya 10 hari kita. Nah, akhirnya PPK-nya konsultasi dengan Kapus, kemudian kesepakatan daripada Korpor dan TA SDM, disepakati pembayaran gaji bulan April itu akan dibayarkan tanggal 26 dan tanggal 27 April. Masya Allah. Terima kasih Pak Korpo. Jadi itu dengan catatan dihimbau kita sampai tanggal 21 itu semua kita sudah mencapai batas minimal. Jadi batas minimal 140 jam. 140 jam pada tanggal 20 atau tanggal 21 itu sudah mencapai 140 jam. Ya, karena saya diminta untuk memberikan rekomendasi ke pusat rekomendasi gaji itu dikirim tanggal 21 sampai tanggal 23. Rekomendasi gaji itu sudah dikirim ke pusat. Ya, supaya proses cepat, begitu. Saya yakin dan percaya semua kita bisa mencapai itu. Ya, mencapai itu. Nah, saya yakin teman-teman, apalagi teman-teman PLD, PD, ini yang berhadapan langsung dengan objek yang kita dampingi, jangan berhenti, ya. Jadi selama itu tapi juga jangan cuma DRP-nya, ya, jam kerjanya, tapi juga harinya. Misalnya sampai tanggal 21, 22, berarti ada kurang lebih ada 18 sampai 19 hari, ya, 18 hari. Itu kita bisa kerja, kita imbangi dengan harinya. Jangan cuma mengejar jam kerjanya, ya, tapi harinya juga berkurang. Jangan-jangan cuma 10 hari sudah mencapai 140, baru 10 hari, 15 hari sudah 150, ya kan? Nah, ini udah nggak betul lagi kalau begitu. Kemudian karena ini kita menerima gaji seperti yang terjadi di bulan Desember kita, jadi di bulan Desember itu kan biasa kita dibayar double gaji kita, ya, dibayar double, maka kita diharuskan mengisi apa yang disebut dengan SPTJM sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Karena itu nanti akan diperiksa oleh BPK di pusat, maka kita semua wajib, ya, seperti yang kita lakukan di bulan Desember. Semua kita sudah melakukan itu, saya kira tidak perlu diarahkan, yang jelas, ya. Yang jelas tanggal 20
kalau perlu tanggal 15 itu sudah mengirim, kita sudah mengirim SPTJM kita, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita karena kita akan menerima gaji di bulan April. Saya berharap bahwa semua terrekomendasi dengan gaji bulan April ini, karena semua, bukan cuma teman-teman juga di PLD dan PD, tapi semua kita di TPP ini membutuhkan itu, apalagi menghadapi hari raya, ya. Saya kira itu ya, itu untuk terkait dengan gaji. Nah, masih dengan terkait dengan gaji ini mungkin ada pertanyaan atau ada saran? Kami persilakan sebelum kita Karena akan ini memasuki batasannya tanggal 21, maka kita harus hitung-hitungan bahwa sampai dengan tanggal 21 itu ada 3 hari Minggu, berarti cuma 17 hari. 17 hari. Kalau 140 kita bagi 17 hari, berarti sehari itu minimal 8 jam sampai dengan 9 jam kerja setiap hari. Ya, itu pun terhitung hari Sabtu. Nah, hitungan harus dihitung dari sekarang bahwa sampai dengan tanggal hari ini sudah berapa kita punya DRP. Kalau DRP hari ini masih di bawah 40, berarti kan kalau 40 saja berarti harus masih mengejar 100. Ini sudah tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 kan berarti tinggal 8 hari lagi. Kalau masih 100, berarti 1 hari lebih dari 10 jam. Kalau yang DRP sampai dengan saat ini belum sampai 40 atau sudah sampai 40. Ya. Hitungannya harusnya kayak begitu ya. Kalau yang DRP-nya sudah di atas rata-rata setiap hari 7, berarti dia sekarang sudah sekitar 56 atau sampai 60 jam dengan sekarang. Berarti yang mau dikejar tinggal 80 jam. 80 jam untuk sisa waktu yang tinggal 9 hari atau 8 hari, berarti 1 hari masih ada 7 jam, 10 jam. Ya, jadi saya kira itu hitungannya mulai dari sekarang. Bisa menghitung nggak? Itu bisa menghitung tidak? Bahwa sampai dengan tanggal 21 itu pas 140. Nah, karena memang ini sebenarnya hal yang agak susah. Susah sebenarnya, karena mengejar waktu yang tinggal sedikit. Ya, sampai di situ dulu penjelasan saya. Terima kasih. Yang lain silakan. Ada saran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira kalaupun Kementerian Desa membijaksanai kita memberikan gaji kita di tanggal 29, bukan berarti kita juga harus dipaksakan mengejar waktu itu. Artinya, berikan juga kita kesempatan dalam Ramadan untuk kemudian beribadah juga dengan baik, tanpa harus juga mengabaikan hal-hal lain. Artinya, kalau misalnya 140 ini tidak bisa dikejar secara rasional menurut hitungan Pak Pari tadi, ini juga bisa dibijaksanai, kan cuma 1 bulan. Anggap saja kalau misalnya tidak diberikan THR kita tahun ini, THR kita lah kebijaksanaan tentang hal ini. Apalagi ini Ramadan. Kira ini Pak Korkap, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya hitung, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20, itu kurang lebih 16 hari ya. Jadi kalau boleh, kita akan beri batas saja 16 kali 6. Berarti sampai dengan tanggal 20, berarti kita harus mencapai 96 jam atau minimal 100 jam. Paling tidak, ya. Itu saran saja. Oke. Bagus, ini saran yang paling bagus. Begini, kalau begitu sudah mulai ada terbuka, kan kita harus ada kesepakatan begini. Kalau boleh rekomendasi dari provinsi itu, rekomendasi gaji kita kirim tanggal 22 atau tanggal 23. Cuma lebih bagus tanggal 22 malam itu, kemudian waktunya Pak Opan sampai tanggal 22 kita mengisi DRP. Ya, kalau mengisi DRP minimal sudah capai 100 jam, sudah sangat lumayan. Saya kira capai itu. Di tanggal 22 itu, tanggal 20 batas sampai jam 5 sudah mengisi DRP. Ya, sudah mengisi DRP sampai 100 jam. Ya, saya kira itu ya. Sekali lagi bahwa sepakat, ya, sepakat nggak apa-apa rame-rame kasih hilang mood berapa lama, sepakat itu sampai tanggal 22 100 jam, oke? Okay? Sepakat. Alhamdulillah. Oke. Ya. Alhamdulillah. Bungkus saja Pak, dibungkus saja. Ini izin Pak Korkrop. Kita juga berdoa. Ya, berdoa bahwa DRP kita, ya DRP. Artinya begini teman-teman, ketika di tanggal 22, 21, 22, 23 itu DRP kita sudah mencapai itu, artinya kita santai. Santai betul kita mungkin mempersiapkan segala sesuatu untuk kita menyambut Hari Raya Idul Fitri,
kita tidak disibukkan lagi ya. Mudah-mudahan dengan selang waktu yang sesuai dengan permintaan pusat itu kita menyibukkan luar biasa. Yang penting kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas itu bernilai ibadah yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Amin. Ya, apalagi kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan, sesuatu apapun pekerjaan itu di bulan suci Ramadan luar biasa. Kata Rasulullah, "Lau ta'lam ma fi Ramadan minal khairi latamannau an takuna satullah Ramadan. Wallahu adanallahu samawati wal ardi an tatakallamu la syahida liman shoma Ramadan." Jadi sesuatu pekerjaan yang kita lakukan di bulan puasa itu bernilai luar biasa, luar biasa. Bahkan kalau itu yang saya katakan tadi bermanfaat untuk orang banyak, jika Allah mengizinkan langit dan bumi untuk berbicara apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu dengan kebaikan yang dilakukan, niscaya mereka akan mengatakan, langit dan bumi akan mengatakan bahwa hanya surgalah bagi orang-orang yang berbuat baik di bulan suci Ramadan. Ini saya kira semoga bahwa upaya usaha yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah saya kira jangankan cuma itu Pak Opannya. Kita hanya gembira saja menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ketulusan. Itu yang saya katakan tadi. Pekerjaan yang kita lakukan dengan tulus, ikhlas, wah luar biasa, luar biasa. Dengan tulus dan dengan penuh semangat, kegembiraan. Jangan ada yang berat hati, ya, berat hati yang seperti Pak Kasim itu diringankan, tidak, ya. Selama itu kalau itu merasa berat kemudian kita laksanakan dengan penuh keikhlasan jadi ringan, jadi ringan. Ya. Makanya oleh Rasulullah dijamin man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu alamiyah. Kita mengerjakan sesuatu di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan, dan ketulusan. Dengan semangat yang tinggi, niscaya jasad kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini barang titipan-titipan untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, acara kita, rapat koordinasi TPP Provinsi Gorontalo kita tutup dengan resmi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.